Perkenalkan, di sini kami akan menjelaskan tentang anatomi fisiologi. Di sini ada saya sendiri, Dede Fernanda dan Haskia Siaan. Di anatomi fisiologi ini yang pertama yaitu ada sel hewan. Di sel hewan itu yang pertama ada mitokondria. Mitokondria adalah salah satu organel yang ada di dalam sel yang berfungsi sebagai tempat berlangsungnya fungsi respirasi sel pada makhluk hidup. Dan yang kedua ada ribosom. Ribosom terdiri dari dua subunit besar dan subunit kecil. Ribosom terdiri dari asam ribonukleat yang berfungsi dalam sintesis protein dalam sel. Selanjutnya nomor 3 ada lisosom. Lisosom berfungsi untuk pencernaan intrasel karena mengandung enzim hidrolitik. Selanjutnya nomor 4 mikrotubulus. Mikrotubulus memiliki fungsi mengarahkan atau mempertahankan bentuk sel, gerakan-gerakan komponen sel, dan membantu dalam pembelahan mitosis. Oke, yang selanjutnya, yang kelima ada Golgi kompleks. Golgi kompleks dalam metabolisme sel mengemas bahan sekresi yang akan dibebaskan dari sel. Dan yang keenam ada peroksisom. Peroksisom adalah untuk detoksifikasi obat, alkohol, dan toksin potensial lainnya. Selanjutnya nomor 7 sitosol. Sitosol adalah komponen sel di dalam sitoplasma yang berupa cairan sebagai metabolisme sel. Selanjutnya nomor 8 nukleus. Nukleus sangat penting karena menyimpan informasi genetik yang menentukan karakteristik dari sel tubuh dan fungsi metabolik. Oke, yang selanjutnya yang ke-9 yaitu ada membran plasma. Membran plasma sebagai pengontrol masuknya nutrien serta sebagai keluarnya hasil metabolisme. Dan yang ke-10 yaitu ada retikulum endoplasma. Di sini dia sebagai pembentukan membran sel baru dan komponen-komponen sel lainnya serta pembuatan zat-zat untuk disekresi. Selanjutnya nomor 11 nuklear pore. Nuklear pore berfungsi sebagai jalan keluar masuknya zat dan bahan-bahan dari dalam ke dalam inti sel. Selanjutnya nomor 12 vesikel. Vesikel berfungsi sebagai organel pencernaan. Selanjutnya nomor 3 mikrofilamen. Mikrofilamen berperan dalam pergerakan sel, endositosis, dan eksotisosis. Selanjutnya, kami akan menjelaskan tentang sel darah putih. Secara umum, sel darah putih berfungsi untuk melawan berbagai mikroorganisme penyebab infeksi. Namun, agar dapat berfungsi dengan baik, jumlah sel darah putih harus normal. Berikut ada jenis-jenis sel darah putih pada tubuh manusia. Yang pertama, ada monosit. Monosit merupakan salah satu jenis sel darah putih yang berfungsi sebagai melawan infeksi dan meningkatkan kekebalan tubuh. Selanjutnya nomor 2, eosinofil adalah sel darah putih dari kategori granulosit yang berperan dalam sistem kekebalan dengan melawan parasit multiselular dan beberapa infeksi pada makhluk vertebrata. Bersama-sama dengan sel biang, eosinofil juga ikut mengendalikan mekanisme alergi. Selanjutnya nomor 3, basofil. Basofil merupakan salah satu jenis sel darah putih yang memiliki peran penting sebagai bagian dari sistem kekebalan tubuh. Sel basofil ini berperan penting dalam menghasilkan reaksi peradangan untuk melawan infeksi. Oke, yang selanjutnya yang keempat yaitu ada neutrofil. Neutrofil adalah salah satu jenis sel darah putih yang ada di dalam tubuh manusia. Tubuh membutuhkan neutrofil untuk membantu melawan infeksi, sekaligus melindunginya dari ancaman penyakit. Dan yang kelima yaitu ada limfosit. Limfosit ini sel darah putih yang berfungsi membantu melindungi tubuh terhadap penyakit dan melawan infeksi. Oke, yang selanjutnya di sini kami akan memberikan penjelasan tentang sel darah merah. Yang pertama yaitu ada sel darah merah, eritrosit. Eritrosit membawa oksigen dari paru-paru untuk diedarkan ke seluruh tubuh serta mengangkut kembali karbon dioksida dari seluruh tubuh ke paru-paru untuk dikeluarkan. Dan yang kedua yaitu ada sel darah putih atau leukosit. Komponen darah ini mengemban tugas yang tidak main-main, yakni melawan infeksi virus, bakteri, jamur yang memicu perkembangan penyakit. Selanjutnya nomor 3, trombosit.
Trombosit akan membentuk sumbatan bersama benang fibrin guna menghentikan peredaran, sekaligus merangsang pertumbuhan jaringan baru di area luka. Selanjutnya nomor 4, plasma darah. Tugas utama plasma darah adalah mengangkut sel-sel darah untuk kemudian diedarkan ke seluruh tubuh bersama nutrisi, hasil limbah tubuh, antibodi, protein pembeku atau faktor koagulasi, serta bahan kimia seperti hormon dan protein yang membantu menjaga keseimbangan cairan tubuh. Selanjutnya, kelompok kami akan menjelaskan sedikit tentang proses pembuahan pada sel telur. Pertama, ada sel sperma. Sperma berfungsi untuk membuahi sel telur dan proses pembuahan. Selanjutnya nomor 2, membran fetilin. Membran fetilin fungsinya adalah lapisan pelindung transparan dibagi dalam ovum. Yang selanjutnya, yang ketiga, yaitu ada haploid. Haploid ini fungsinya sel benih matang betina yang siap untuk bergabung dengan sel benih jantan. Dan yang keempat itu ada corona radiata. Corona radiata fungsinya menyediakan sel telur dengan protein esensial dan bertindak seperti pembungkus gelembung, melindunginya saat berjalan menuruni tuba falopi. Selanjutnya nomor 5, zona pellucida. Zona pellucida berfungsi melindungi sel telur dan embrio dari kerusakan mekanik selama ovulasi dan perjalanan sepanjang saluran reproduksi betina. Selanjutnya nomor 6, ovum. Fungsi ovum ialah memastikan set kromosom itu ada dalam tempat yang tepat sehingga memungkinkan terjadinya pembuahan oleh sel sperma. Oke, untuk yang selanjutnya ada previtalin space. Previtalin space fungsinya pergerakan embrio selama proses perkembangan sampai menetas. Dan yang ke-8 ada pronukleus pria. Pronukleus pria fungsinya untuk menghasilkan selubung nukleus kontinu yang mengelilingi nukleus zigot. Dan yang terakhir yang ke-9 ada pronukleus wanita. Pronukleus wanita fungsinya untuk proses pembuahan. Mungkin cukup sekian pembahasan dari kami, anatomi fisiologi sel hewan, sel darah merah, sel darah putih, dan sel pembuahan.